Kak, tunggu sebentar kak. Dek, kamu ngapain keluar dorong kursi roda? Kak, bukannya hari ini kakak mau ngelamar Aura kan? Aku ngerasa Aura itu nggak tulus sama kakak. Jangan ngomong sembarangan, Dek. Aura itu orangnya memang agak sedikit manja. Tapi pada dasarnya dia itu baik banget sama aku. Kak, dia itu baik sama kakak karena kakak punya uang kan? Dan aku merasa teman masa kecil kakak itu, Sandra, dia yang benar-benar tulus sama kakak. Sandra? Mana mungkin sih, Dek? Kak, menikah itu kan menyangkut urusan besar dalam hidup kakak. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup, Kak. Gimana kalau kita tes aja? Tes dia? Emang bagaimana cara menguji dia? Kalau gitu, kakak berikan aja tas itu dan semuanya sama aku, Kak. Baju ini? Tasnya kasih ke kamu? Semuanya, Kak. Ikat pinggang juga. Ikat pinggang juga? Iya. Sekarang udah cukup kan? Kakak cepatlah pakai ini dan duduk di kursi roda ini. Emang perlu sampai segitunya? Tuh, Kak. Kakak percaya aja sama aku. Pokoknya kali ini nggak akan salah, Kak. Cepatlah. Ya udah. Kapan sih aku nggak percaya sama kamu, Dek? Sayang, kaki kamu kenapa? Kok kamu duduk di kursi roda? Dan untuk apa kamu manggil kampungan ini? Aura, minggu lalu aku keluar kota dan aku mengalami kecelakaan. Jadi kakiku terluka. Terluka? Apa parah? Dokter bilang butuh dioperasi dan butuh biaya senilai 2 miliar. 2 miliar? Sayang, berapa sih uangnya? Kan cuma 2 miliar aja. Dengan perusahaanmu yang sebesar itu, uang segitu nggak ada artinya. Aura, kamu belum tahu kondisi aku sekarang ini. Perusahaanku sudah bangkrut. Bangkrut? Sayang, kamu bercanda sama aku? Enggak, Aura, aku nggak bercanda sama kamu. Dulu aku memang pernah berjanji sama kamu memberikan mas kawin senilai 5 miliar. 2 villa, 1 mobil sport. Tapi sekarang dengan kondisi aku seperti ini, sepertinya aku tidak bisa berikan itu pada kamu. Walaupun aku pernah berjanji, aku akan memakai semua itu untuk melamar kamu, Aura. Tapi sekarang dengan kondisi aku seperti ini, Aura, apakah kamu masih bersedia menikah dengan aku? Sudah lagi. Kamu memberikan barang-barang rusak, bahkan kalau kamu kasih orang, nggak ada yang mau. Aku kasih tahu kamu ya, Ki. Dulu aku tertarik sama kamu itu karena isi kantongmu. Sekarang perusahaanmu udah bangkrut dan kakimu juga cacat kayak gini. Terus kamu nyuruh aku masuk ke keluarga kamu jadi pembantu, terus untuk merawat kamu gitu? Aura, dulu kamu pernah berjanji kan? Apapun keadaanku, kamu akan tetap mencintai aku kan? Omong kosong itu kamu masih percaya? Tapi aku kasih tahu kamu ya. Aku kasih tahu kamu ya. Teman masa kecilmu yang kampungan ini yang paling tulus sama kamu. Yang satu kampungan, yang satu kakinya cacat. Kalian berdua emang pasangan yang cocok ya. Ini. Sandra, Lihat, kamu lihat sendiri kan. Zaman sekarang itu hidup itu realistis. Dengan penampilan kamu kayak gini, perempuan mana yang mau sama kamu? Aura, hanya karena kakiku sekarang terluka dan perusahaanku bangkrut, kamu sudah tidak mau menikah denganku lagi. Hari ini aku pertegas sama kamu ya. Dulu waktu kamu punya uang, kamu emang menarik. Tapi sekarang, dengan kondisi kamu kayak gini, dan perusahaanmu juga bangkrut, kamu itu bukan apa-apa. Sandra, kamu kenapa kembali lagi? Pak King, aku emang nggak bisa mengeluarkan uang 2 miliar dalam waktu singkat. Tapi aku baru aja menjual rumah di kampung. Dan di kartu ini ada uang 1,2 miliar. Kamu pakai dulu aja untuk keadaan darurat. Kalau kurang, aku cariin lagi. Apa? Kamu jual rumah kamu di kampung? Kalian berdua ini emang kasihan banget ya. Tapi aku kasih tahu ya, uang 1,2 miliar itu nggak cukup. Tapi kamu bisa pakai uang 1,2 miliar itu untuk mengobati satu kakinya ini. Udahlah, aku ada urusan. Aku
Aku nggak mau main-main sama kalian. Kak, semuanya sesuai dengan dugaanku kan? Gimana? Apa sekarang aku udah bisa ngomong jujur? Ya udah, ngomong aja. Aku kasih tahu kamu ya, perusahaan kakakku itu nggak bangkrut. Dan kaki kakakku ini, itu nggak apa-apa. Saldo yang ada di rekening perusahaan masih ada 45,2 miliar. Sudahlah dek, nggak perlu dibahas lagi. Untuk masalah ke depan ini, biar aku yang nanganin sendiri aja. Kalau kamu sudah nggak ada urusan apapun, kamu kembali ke kantor aja. Baik kak, kalau gitu aku balik ke kantor dulu ya. Sayang, ternyata perusahaanmu nggak bangkrut ya. Tadi aku cuma bercanda, tapi kamu mau melamarku kan? Aku mau. Ayo nikah. Maaf ya, perempuan seperti kamu yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah, perempuan yang suka kemewahan seperti kamu, aku nggak pantas untuk kamu. Kamu pergi aja. Oke, King. Jangan sampai kamu menyesal. Sandra, aku tidak pernah menyangka dalam situasi kondisiku seperti ini, kamu tidak meninggalkan aku dan kamu masih setia sama aku. Dan aku lebih tidak menyangka lagi selama bertahun-tahun ini, ternyata di hatimu selalu ada aku. Semua itu salahku. Seharusnya aku bisa mengetahui itu lebih awal. Kak King, meskipun kita tumbuh bersama sejak kecil, tapi kamu adalah bos besar. Sedangkan aku hanya garis desa. Aku gak pantas buat kamu. Sandra, cinta itu tidak perlu memperhitungkan hal ini dan hal itu. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, kamu juga sama pentingnya di hatiku. Sandra, apakah kamu mau bersama aku? Tapi Udahlah, nggak usah pakai tapi-tapi. Kamu sebenarnya bersedia atau tidak? Sahabat King Kevin semua, setelah sekian tahun lamanya, akhirnya aku bisa bersama kembali dengan adik masa kecilku, Sandra. Kedepannya, aku akan selalu menjaga dia dengan baik. Apakah kalian akan mendoakan kami?